Halo, ketemu lagi dengan saya Mr. Yosia di channel BYL. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 8 ya. Dan materi kita pada video kali ini itu berjudul dengan gerak lurus ya. Gerak lurus 1 ini artinya gerak lurus bagian pertama. Nah, yang akan kita pelajari pada materi kali ini itu adalah yang pertama, konsep gerak lurus. Ya, jadi gerak lurus itu seperti apa? Definisinya, benda yang disebut bergerak itu seperti apa? Akan kita pelajari pada bagian ini. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari topik jarak dan perpindahan. Apa pengertiannya? Benda dikatakan itu bergerak dalam jarak tertentu atau berpindah, kita akan pelajari pada bagian ini. Kemudian yang ketiga itu kita akan pelajari tentang pengertian dari kecepatan. Nah, kecepatan pada dasarnya itu adalah perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang pengertian dan rumus dari percepatan. Oke, jadi ada sekitar 4 topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan pada bagian pertama kita akan pelajari tentang konsep gerak, jarak, dan perpindahan. Oke. Konsep gerak. Nah, apa definisi dari gerak itu? Mengapa benda disebut bergerak atau mengapa benda disebut diam? Oke, untuk lebih memahami, coba lihat animasi berikut ini. Nah, ini ada 2 titik, ada titik A dan ada titik B. Kemudian kita anggap ini ada orang ya, orang ini berada pada titik A. Kemudian pada saat dia bergerak ke titik B, nah itulah yang kita katakan orang ini bergerak. Nah, mengapa bergerak? Itu karena jelas awalnya dari titik A, kemudian bergerak ke titik B. Berarti ada perubahan posisi ya. Jadi orang ini bergerak dari A ke B, berarti mengalami perubahan posisi dari titik A ke titik B. Jadi kalau benda dikatakan bergerak harus ada perubahan posisi ya, atau perubahan tempat ya, dari A ke B. Sehingga jelas bahwa gerak itu merupakan perpindahan kedudukan. Ya, perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya atau suatu titik ya. Contohnya dari orang ini dari A ke B. Berarti dia mengalami perpindahan. Berdasarkan acuan A, acuan A, orang ini berpindah dari A ke B. Nah, acuannya adalah A, sehingga orang ini kita dapat katakan dia mengalami perpindahan. Oke. Nah, sekarang ada 2 besaran yang sering digunakan ya dalam mendefinisikan apakah itu benda bergerak. Nah, ada 2, yaitu jarak dan perpindahan. Nah, apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Contohnya, misalnya si
si orang ini bergerak dari A kemudian ke B. Nah, lalu orang ini bergerak dengan lintasan seperti ini. Ya. Nah, maka inilah kita sebut jarak. Kita ukur dari sini ke sini. Kita ukur dari A, jarak tempuhnya, maka ini kita sebut jarak. Nah, berbeda dengan perpindahan. Perpindahan adalah jarak titik awal dan titik akhir. Jadi yang dilihat hanya titik awal dan titik akhirnya saja. Berarti ini. Ya. Nah, ini adalah perpindahan. Oke, bisa dipahami? Sehingga perpindahan hanya melihat awal dan akhirnya, sedangkan jarak itu lintasan tempuhnya, lintasan tempuh dari benda itu. Nah, sekarang berdasarkan definisi di atas, tentukan jarak dan perpindahan ya pada gambar ini. Nah, ini ada lapangan, ini panjangnya 8 meter. Ini lebar ya, lebarnya 6 meter. Nah, orang ini akan berencana mengelilingi lapangan ini. Nah, sekarang berdasarkan definisi jarak dan perpindahan di atas, tentukan jarak dan perpindahan orang ini jika orang ini bergerak dari P ke Q. Nah, dari P ke Q berarti kira-kira begini. Ini ya, orang ini bergerak dari P ke Q. Nah, sehingga ini langsung saja. Untuk jarak itu sama dengan 8 meter ya. Jarak tempuhnya seperti ini. Ya, jadi 8 meter. Demikian juga perpindahan itu sama dengan juga 8 meter ya. Nah, sekarang bagaimana dari P, Q dan berhenti di R? Ya. Jadi orang ini bergerak dari P ke Q, dari Q kemudian ke R. Nah, sama. Nah, untuk jarak kita beri simbol S ya. Berarti S-nya 8 tambah 6 karena jarak tempuhnya dia menempuh lintasan 8 kemudian ke 6. Jadi totalnya itu 8 tambah 6 14 meter. Sedangkan perpindahan kita bisa simbolkan juga dengan S atau kita beri tanda panah ya, karena perpindahan merupakan besaran vektor ya. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang memiliki arah ya. Nah, arahnya kemana? Coba lihat kalau kita tarik garis dari P ke Q. Nah, ini titik awalnya kan di P, kemudian akhirnya di Q, di R ya. Nah, maka jarak P ke R itulah perpindahan ya, jadi jarak P ke R. Nah, jarak P ke R, nah ini karena dia siku-siku, maka kita gunakan Pitagoras, yaitu akar 8 kuadrat plus 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter ya. Nah, sedangkan oke, ini saya hapus. Oke. Jadi perpindahannya untuk dari P ke Q 8, Q ke R 6. Perpindahannya itu dari P ke R. Ya, dari titik awal ke titik akhir. Maka kita gunakan Pitagoras karena dia segitiga siku-siku. Kemudian untuk
jaraknya tinggal ditambah aja. P ke Q 8, Q ke R 6. Jadi 8 tambah 6, 14. Lalu, jika misalnya dari P ke Q, lalu ke R, lalu berhenti di S. Kira-kira dari P ke Q, lalu ke R, lalu R berhenti di S. Ya, jadi kalau seperti ini, maka jarak itu sama dengan 8 tambah 6 tambah 8. Berarti 22 meter. Sedangkan perpindahannya, nah langsung kita tarik garis. Titik awalnya di P, berarti akhirnya di S. Berarti kita tinggal menghitung jarak P ke S. Ya. Nah, P ke S itu berarti 6 meter. Ya. Ini jelas dari P ke S itu 6 meter. Nah, sekarang yang berikutnya, jika orang ini bergerak dari P ke Q, ke R, ke S, ya ini ke S ya, dan kembali ke P. Jadi kira-kira dari P ke Q, kemudian ke R, kemudian ke S, kemudian kembali ke titik P. Maka perpindahannya, jaraknya, jarak sama dengan 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6. Nah, ini 28 meter. Sedangkan perpindahannya itu sama dengan, karena awalnya di P, akhirnya di P, maka kembali ke titik awal. Berarti tidak ada perpindahan, berarti 0 ya. Sehingga kalau kembali ke titik awal, perpindahan oleh orang ini meskipun sudah mengelilingi satu lapangan, karena perpindahan melihat titik awal dan titik akhirnya, maka perpindahannya 0. Karena titik awalnya P, titik akhirnya juga P. Tidak ada jarak antara P dan P. Sehingga perpindahannya adalah 0 meter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kecepatan. Nah, coba lihat kembali animasi berikut ini. Ini ada dua titik yang terpisah sejauh 10 meter. Nah, ini orang ini akan bergerak dari A ke B. Nah, yang pertama dia berjalan. Nah, berjalan kan mungkin lebih lambat ya. Kemudian ada orang kedua juga dari A ke B, tapi dia berlari, jadi lebih cepat. Nah, yang berjalan itu lebih lambat, yang berlari lebih cepat. Nah, berarti ini perpindahannya sama 10 meter, tapi ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Sehingga jelas ya dari gambar ini, dengan berlari orang ini menempuh jarak atau perpindahan lebih cepat dibandingkan dengan yang berjalan. Nah, sehingga ukuran itu ya kita sebut kecepatan. Kecepatan orang berlari lebih besar dibanding yang berjalan. Nah, disinilah muncul konsep kecepatan. Nah, akhirnya kecepatan itu adalah ukuran cepat atau lambatnya perubahan posisi. Karena ada perubahan posisi antara perubahan posisi pada orang ini dari A ke B. Tapi seberapa cepat yang berlari lebih cepat. Sehingga maka kecepatan adalah ukuran cepat atau lambatnya perubahan posisi suatu benda dalam kurung waktu tertentu. Nah, kecepatan ini dapat dirumuskan dengan V itu sama dengan delta S per delta T. Ini kita sebut huruf delta dari huruf Yunani ya, huruf besar Yunani. Nah, V itu apa? V itu kita sebut kecepatan. Nah, kecepatan sama dengan
delta S. Nah, delta S ini adalah perubahan jarak atau perpindahan. Satuannya meter. Kemudian delta T itu apa? Delta T adalah selang waktu. Waktu yang dibutuhkan dari A ke B. Dalam satuan, standarnya itu dalam satuan second atau detik, ya. Sehingga kecepatan itu satuannya meter per second karena dibagi. Jarak bagi waktu, maka jarak itu M bagi waktu. Waktu itu second, maka meter per second. Nah, berdasarkan rumus ini, kita akan menghitung berapa kecepatan orang yang berjalan dan yang berlari. Nah, orang yang berjalan ini membutuhkan waktu 5 detik. Nah, sehingga V berjalan itu sama dengan delta S per delta T. Nah, delta S-nya 10 meter. Nah, delta T-nya 5 detik. 5 second. Berarti sama dengan 2 meter per second. Sedangkan kalau V berlari. Nah, yang berlari ini rumus untuk menghitung kecepatannya, rumusnya sama, delta S per delta T. Delta S itu berarti jaraknya, jarak A ke B, yaitu 10 meter. Nah, waktu tempuhnya adalah 2 second, berarti ini 2 detik. Maka sama dengan 5 meter per second. Dapat dilihat bahwa yang berlari itu lebih tinggi kecepatannya dibanding dengan yang berjalan. Maka inilah yang disebut dengan kecepatan. Nah, sekarang konsep yang terakhir yaitu percepatan. Nah, apakah itu percepatan? Bayangkan Anda bersiap berangkat sekolah dengan mengendarai mobil yang dikemudikan oleh ayah Anda, ya, dianggap seperti itu. Nah, tentu saja pada awalnya mobil itu diam, kan diparkir di garasi rumah, ya. Sehingga berarti kecepatannya itu 0. Karena awalnya diam, ya. Ini mobil kecepatannya 0. Nah, kemudian mobil ini dinyalakan mesinnya dan akhirnya gas ditekan sehingga mobilnya bergerak. Nah, jadi pada saat itu mobil akan mulai bergerak. Nah, pada detik pertama mobil itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per second, berarti kecepatannya bertambah. Sehingga akhirnya kecepatannya menjadi 5 meter per second alias V1. V1 ini berarti V setelah 1 detik. Berarti 5 meter per second. Kemudian digas lagi terus, ya. Sehingga makin lama makin cepat. Kecepatannya berubah menjadi setelah detik kedua, kecepatannya menjadi 10 meter per second. Ya, seperti ini. Ya, dilihat tanda panahnya semakin panjang itu berarti menunjukkan kecepatannya semakin besar. Ya, jadi awalnya 0, detik pertama itu menjadi 5 meter per second. Detik kedua kecepatannya menjadi 10 meter per second. Nah, sekarang kalau detik ketiga, berapakah kecepatan dari mobil Anda? Nah, jelas ya, jadi pada saat 3 ini kan bertambah, berarti ini pasti 15 meter per second karena plus 5, ya. Ini plus 5 dan ini juga mengikuti polanya yaitu plus 5. Nah, dari sini bahwa dapat kita lihat bahwa kecepatan pada mobil mengalami perubahan. Nah, ada perubahan kecepatan secara teratur setiap detiknya. Jadi setiap detik itu ada perubahan kecepatan secara teratur. Dalam kasus ini perubahannya adalah 5.
Jadi setiap detik nambah 5, setiap detik nambah 5. Nah, oleh karena itu, disinilah muncul konsep percepatan, yaitu perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, inilah pengertian dari percepatan. Nah, untuk rumusnya dapat disimpulkan A itu percepatan sama dengan delta. Nah, ada muncul lagi delta. Delta itu adalah selisih ya, atau selang atau perubahan kecepatan per delta T. Kalau delta T kita menggunakan selang waktu. Nah, keterangannya A itu percepatan, delta V itu perubahan kecepatan. Karena kan ada perubahan kecepatan, sehingga delta itu adalah perubahan kecepatan. Karena perubahan kecepatan, maka satuannya meter per second. Nah, perubahan kecepatan itu berada dalam selang waktu tertentu, yaitu satuannya kita menggunakan standar detik atau second. Nah, jadi delta V dibagi delta T. Jadi kecepatan satuannya meter per second. Meter per second dibagi second. Maka pembaginya menjadi maka satuan percepatan menjadi meter per second kuadrat. Di sini ya, jadi meter per second dibagi second, dibagi second 2 kali, maka menjadi pangkat 2 di sini. Oke. Maka ini adalah rumus dari percepatan. Nah, dari persamaan ini atau rumus ini, berapakah percepatan mobil? Nah, dapat kita lihat delta V ya. Kita cari dulu delta V. Nah, delta V sama dengan V1 dikurang V0, atau boleh V2 dikurang V1. Nah, kalau seperti ini sama dengan 5 ya, meter per second. Mengapa? Kalau ini kan 5 kurang 0, kalau ini 10 kurang 5. Jadi jawabannya tetap 5. Delta T sama dengan kalau ini 1 detik atau ini 1 detik juga ya, jadi sama semua. Jadi dari V2 ke V1 selisih 1 detik, detik kedua ke detik ke-1, 2 kurang 1, 1 ya. Maka A itu sama dengan delta V per delta T. Berarti sama dengan 5 per 1. Nah, 5 ini meter per second. Ini dibagi second. Maka ini menjadi meter per second kuadrat. 5 bagi 1, 5. Maka ini adalah percepatan ya. Jadi yang perubahan teratur itulah yang kita sebut percepatan ya. Jadi tanpa rumus pun seharusnya sudah kelihatan bahwa percepatannya itu 5 meter per second kuadrat, alias 5 meter per second ya. Itu percepatan. Artinya kalau dalam kata sendiri, setiap detik mobil ini kecepatannya bertambah 5 meter per second. Oke, nah jadi sampai di sini materi kita pada video kali ini, dan sekarang kita akan latihan soal ya. Oke, soal pertama. Bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan sekian ya, 100.000 km per jam. Ini kilometer ini satuan kecepatan juga, cuman nggak standar ya. Kilometer ini jarak, jam itu satuan waktu. Saat ini kamu duduk diam di kursimu. Jadi saat ini kita duduk di kursi. Bila titik acuannya adalah kursi, nah ini titik acuannya kursi yang kamu duduki, maka kamu dianggap sedang berada dalam titik-titik. Bila titik acuannya matahari, maka kamu dianggap berada dalam keadaan. Oke, kita lihat pilihannya ya.
Nah, dan jelas bahwa pada saat acuannya adalah kursi, nah kita diam dengan kursi. Maka lebih tepat ini adalah diam. Karena kursi tidak bergerak dengan kita, karena acuannya adalah kursi. Tapi kalau acuannya dengan matahari, jelas bahwa kita bergerak. Mengapa bergerak? Karena posisi matahari itu berubah terhadap kursi. Karena kursi berada dalam bumi. Bumi bergerak relatif terhadap matahari. Karena ada kelajuannya ya. Oleh karena itu, kita itu bergerak terhadap matahari. Maka ini bergerak. Maka jelas jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Soal 2. Nah, sebuah benda bergerak pada sumbu mendatar mulai dari titik A, kemudian ke titik B selama 10 detik, kemudian dari B ke C itu 20 detik. Nah, yang ditanya adalah jarak tempuh. Nah, jaraknya apakah 5 meter, 10, 15, atau 20 meter? Nah, untuk menghitung jarak, itu adalah kita menghitung aja. Ini kan dari A ke B, berarti kita hitung jarak A tambah B dan jarak dari B ke C. Ya, A ke B. A ke B itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5. Kemudian B ke C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10. Maka sama dengan 15 ya, 15 meter. Karena satu ini 1 meter ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan masih soal yang sama, tapi berapa perpindahannya? 2, 5, 8, atau 10 meter. Nah, dapat. Oke, kita lihat kembali. Ingat perpindahan itu titik awalnya di A, kemudian akhirnya di C. Maka untuk perpindahan kita ukur jarak dari A ke C. Nah, A ke C berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya adalah perpindahannya adalah 5 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Kemudian, soal berikutnya. Siswa menaiki sepeda dari rumah dan melaju ke arah timur sejauh 45 km. Timur itu ini timur, ini utara, ini selatan, ini barat ya. Ini harus dihafal. Nah, selanjutnya dia kembali ke rumah melalui jalur yang sama. Berapakah jarak yang ditempuh oleh siswa? 90, 50, 45, 0. Wah, ini rumahnya jauh ya, 45 kilo. Oke. Nah, yang pertama, ini rumah. Naik sepeda dari rumah, anggaplah ini misalnya ini rumah, ini sekolah misalnya ya. Nah, rumahnya di sini dia bergerak melaju ke arah timur. Timur itu kan ke kanan ya. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini timur. Timur itu ke kanan. Berarti dari rumah ke sekolah itu berarti sekolah berada di sebelah timur dari rumah. Maka dapat disimpulkan berarti seperti ini. Nah, jadi si siswa ini dari rumah ke sekolah ke arah timur sejauh 45 km. Lalu kembali ke rumah, berarti pulang sekolah ya. Dia kembali ke rumah dengan jalur yang sama, yaitu 45 km. Nah, dapat disimpulkan berarti jarak itu total tempuh yang dilalui atau yang dijalani oleh siswa. Berarti
45 ditambah 45 berarti sama dengan 90 km. Ingat, ini jarak ya. Oke, sekarang kamu berjalan ke arah timur 4 meter, kemudian ke selatan 2 meter, lalu ke barat 4 meter. Berapakah perpindahanmu? Oke, 10 meter ke selatan, 10 meter ke utara, 2 meter ke selatan, atau 2 meter ke utara. Nah, kita coba gambar. Pertama, kita di sini. Kemudian berjalan ke timur 4 meter. Ya, kira-kira 4 meter segini. Lalu, berjalan ke selatan 2 meter. Berarti setengahnya ya, ini 2 meter. Lalu, ke barat 4 meter lagi. Nah, ini 4 meter. Nah, berarti yang ditanyakan perpindahan. Oke, perpindahan berarti titik awalnya di sini, akhirnya di sini. Maka begini. Ya, inilah perpindahannya. Nah, dapat kita lihat arahnya ke bawah. Maka arah yang dimaksud adalah ke selatan. Berapa jarak ini? Nah, perpindahannya jelas bahwa sama dengan 2 meter. Jarak ini ya, 2 meter. Berarti jawaban yang benar adalah 2 meter ke utara atau selatan. Jelas karena ke bawah, berarti arahnya ke selatan. Jadi jawabannya adalah yang C. Ingat, dari titik awal ke titik akhir, tarik garis panah itu ke bawah. Maka perpindahannya jelas arahnya ke bawah. Arah ke bawah itu sepakat kita menggunakan selatan. Dan arah ke bawah jarak perpindahannya itu 2 meter. Maka 2 meter ke selatan. Oke, kita lanjut ke soal. Oke, soal selanjutnya. Seorang pelari dalam lintasan 270 meter dalam waktu 1,5 menit. Jadi pelari ini dalam waktu 1,5 menit menempuh jarak 270 meter. Berapakah kelajuannya? Apakah 30, 3, 0,3, atau 0 meter per second? Oke, dapat kita lihat lintasannya berarti delta S itu sama dengan 270 meter. Kemudian delta T itu sama dengan 1,5 menit. Nah, menit ini bermasalah karena kita harus menggantinya dengan detik. Maka agar menjadi detik, 1 menit 60 detik. Berarti kita kalikan dengan 60. Maka menjadi 90 detik ya, 90 second. Nah, sudah ketemu delta T-nya, maka untuk mencari V-nya, maka tinggal delta S per delta T. Nah, delta S berarti 270 meter per delta T. Delta T adalah 90 meter. Nolnya bisa kita coret. 27 bagi 9, 3. Oh ya, ini bukan meter ya. Ini second. Oke, maka 27 bagi 9, 3 meter per second. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian, soal terakhir. Mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dipercepat. Dipercepat artinya kecepatannya nambah ya. Dalam 2 detik sehingga menjadi 20 meter per second. Artinya awalnya 10 meter per second, kemudian ditambah kecepatannya sehingga dalam hanya 2 detik menjadi 20 meter per second. Oke, pertanyaannya, berapakah percepatan mobil itu? Apakah 5, 10, 15, atau 20 meter per second? Nah, yang pertama kita cari dulu delta V. Nah, delta V itu adalah V akhir dikurang V awal. Akhirnya itu 20. Setelah dipercepat, kemudian kecepatan awalnya 10. Maka sama dengan 10 meter per second.
delta T. Nah, selang waktunya 2 detik. Ya, ini 2 detik, maka 2 second. Maka A itu sama dengan delta V per delta T. Delta V berarti 10 meter per second per delta T. Delta T-nya 2 second. Oke, 10 bagi 2, 5 meter per, nah ini pernya ada 2, berarti kita tambahkan kuadrat di sini. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang A, 5 meter per second. Saya harap dengan latihan soal ini, adik-adik semua dapat mengerti tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Oke, kita akan lanjut di part kedua pada video selanjutnya dengan membahas tentang GLB serta GLBB ya, serta grafik-grafiknya. Oke, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.